Sobat TB di rumah, balik lagi nih di podcast Trollbands. Kayaknya gue wajah baru nih di sini sebagai host, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, buat itu gimana kalau gue perkenalan diri dulu nih. Jadi gue Fadli sebagai intern di Trollbands. Nah, pada kesempatan kali ini tuh kita bakal kedatangan tamu ataupun narasumber kita yang pastinya punya cerita menarik di belakangnya. Kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih karena udah datang narasumber kita, yaitu Mas Aul. Oke, Mas Aul boleh perkenalan diri dulu sama posisi dan jabatannya di Trollbands sebagai apa? Oke, halo semuanya, salam kenal. Saya Diaul, di Trollbands saya sebagai Head of Sales Marketing. Mungkin boleh diceritakan keseharian sebagai Head of Sales Marketing itu apa? Keseharian sebagai Head of Sales Marketing itu ya tentunya memimpin tim Sales Marketing untuk melakukan penjualan, memaksimalkan upselling dan juga menjaga hubungan dengan customer-customer yang sudah ada. Di sales ini tuh gimana cara Mas Aul merencanakan atau bisa dibilang memotivasi kepada bawahannya, karena kan Mas Aul di sini sebagai head. Nah, pasti punya anak bawah nih. Nah, itu gimana cara Mas Aul biar timnya itu ya bisa dibilang kompak dan ya bisa dibilang target penjualan itu tercapai, itu bagaimana Mas Aul? Oke, untuk memimpin tim. Yes. Kalau untuk memimpin tim itu kan kita kalau ada hal yang harus secara profesional dan juga bisa menyentuh secara personal ya. Jadi kalau secara profesionalnya kita tentukan target dari masing-masing individu supaya kita semua clear terhadap tujuan masing-masingnya. Jadi kita tahu nih apa sih yang harus kita capai kayak gitu. Terus gimana sih cara mencapainya kayak gitu. Terus juga setelah kita udah tahu apa yang harus dicapai, gimana cara mencapainya. Kalau misalnya ada kendala-kendala, kita diskusi seperti apa cari solusinya, kayak gitu. Terus kalau misalkan pendekatan secara personalnya ya di luar jam kerja kita juga bisa sebagai teman aja gitu, bukan sebagai atasan dan bawahan, supaya lebih cair. Terus juga nggak terlalu kaku gitu. Jadi kalau kita kerja tuh bisa lebih happy, harapannya seperti itu. Terus kalau misalkan tadi terkait motivasi ya. Iya. Kalau terkait motivasi terhadap tim itu, yang tadi ya, kita kan sebenarnya ada diskusi kalau misalkan ada kendala-kendala apa gitu ya di lapangan. Jadi saya coba dengarkan dan kita coba berdiskusi apa solusinya. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau di Trollbands kita tuh ada namanya jurnal syukur. Ini tuh khusus untuk anak-anak sales marketing. Nah, jurnal syukur ini tuh kita buat untuk mengafirmasi diri dan juga untuk mensyukuri apa yang sudah kita terima dan sudah terjadi hari ini kayak gitu. Tujuannya dan manfaatnya dari jurnal syukur itu tuh sebenarnya supaya kita bisa memberikan energi positif terhadap diri kita sendiri dan juga sekitarnya. Kenapa? Jadinya kalau misalnya kita udah mengisi jurnal syukur itu dengan diresapi secara baik, harapannya energi positif yang kita berikan terhadap diri kita dan sekitarnya itu bisa membuat kita lebih semangat lagi dan bisa nge-boost untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dalam hal penjualan kayak gitu. Gimana cara Mas Aul nih berencana untuk mengatasi persaingan? Karena kan bisa dibilang bisnis kargo ini kan di Indonesia udah banyak menjamur nih. Banyak banget. Nah, jadi tuh bagaimana cara Mas Aul biar bikin ya lebih maju gitu Trollbands dibanding sama startup bisnis kargo yang lain? Oke. Jadi sebenarnya dari semua brand, masing-masing brand tuh pasti punya unique selling point-nya masing-masing gitu. Jadi termasuk Trollbands juga. Jadi caranya biar kita bisa bersaing dengan kompetitor itu ya kita harus yakinin kalau kita punya unique selling point-nya tersendiri dari Trollbands. Dan inilah yang jadi keunggulan-keunggulan kita. Dan ini yang harus selalu ditekankan dalam diri kita dan juga gimana caranya hal-hal ini bisa ditransfer ke customer kita atau calon klien kita supaya mereka tahu ini loh unique selling point Trollbands gitu. Jadi mereka yakin kalau misalkan Trollbands itu juga merupakan jasa kargo logistik yang bagus, yang memang bisa dipercaya, aman, dan juga mereka worth it kalau pakai kita, gitu, kalau pakai jasa Trollbands. Gitu. Itu sih untuk kita bersaingnya. Nah, terus buat memperluas pangsa pasar buat perusahaan Trollbands ini sendiri tuh gimana cara Mas Aul? Untuk memperluas pangsa pasar. Nah, kalau untuk memperluas pangsa pasar yang sekarang kita jalani kan kita ada namanya customer-nya D2C.
Terus kita juga lagi mulai ngegarap untuk B2B atau business to business. Jadi kita banyak melakukan pengiriman melalui email ke corporate, kita kontak corporate, kita mungkin ada juga yang blast melalui LinkedIn kayak gitu. Atau ada juga mungkin dari rekan-rekan kita yang udah bekerja di corporate mana, dan itu kita bisa tanyakan kebutuhan logistik mereka, dan itu kita tawarkan. Kayak gitu sih. Sama satu lagi, saya juga lagi coba ngegarap untuk kita Travel Benz masuk ke dalam e-commerce. Karena biasanya sih kalau di e-commerce itu lebih ke ekspedisi yang reguler, ekspedisi kurir yang memang pengirimannya sebenarnya sedikit-sedikit, 1 kilo gitu. Tapi kalau kita kalau kargo itu kan biasanya tinggi nih, 50 kilo, 100 kilo. Nah, kebetulan kalau Travel Benz itu hanya 10 kilo kan. Jadi menurut saya bisa banget nih buat kita masukin ke e-commerce. Jadi untuk UMKM yang sebenarnya pengirimannya nggak banyak pun, ini bisa kita garap juga gitu. Dan kalau misalnya kita udah masuk ke e-commerce, pastinya brand kita tuh semakin banyak diketahui orang. Jadi brand awareness-nya tuh meningkat gitu. Jadi walaupun kita nggak pasang iklan gimana-gimana, kalau kita udah di e-commerce, ketika misalnya Mas Fadli pesen nih dengan jumlah barang minimal 10 kilo, mau kirim, Travel Benz sudah keluar tuh. Yang tadinya nggak tahu kan tentang Travel Benz kayak gitu. Oke, berarti selain emang Travel Benz ini minimum berat kargonya hanya 10 kilo, jadi bisa memungkinkan untuk masuk ke dalam e-commerce gitu ya? Bisa, harusnya bisa. Oke. Gitu. Mungkin tambahan, kita juga kan sekarang lagi memperluas mitra cabang kita ya, atau mitra franchise kita. Kita pengen maksimalin supaya bisa ada di seluruh Indonesia kayak gitu. Supaya tujuannya tadi bisa memperluas pangsa pasar kita dan juga jangkauan coverage area kita. Jadi semakin banyak cabangnya, semakin banyak bisa meraih customer yang di daerah manapun, dan juga ya tadi brand awareness Travel Benz makin naik. Itu sih. Gimana cara Mas Aul dalam membina hubungan dengan customer? Apalagi kalau karena di bisnis kargo kan tidak lepas dengan namanya customer nih, pasti banyak customer yang ya banyak modelnya lah kayak gitu. Nah, gimana cara Mas Aul nih buat istilahnya nge-serve si customer dengan ya bisa dibilang pelayanan yang seperti apa, atau gimana cara kita buat meningkatkan tingkat kepuasan dari customer itu? Oke, untuk menjaga hubungan baik dengan customer, kalau gue dan tim biasanya kita udah minta supaya selalu meningkatkan servis kita, baik dari segi produk layanannya maupun layanan dari customer service-nya atau sales-nya sendiri, ataupun business development-nya gitu ya. Kenapa? Supaya customer akan selalu merasa nyaman. Jadi kita harus menjadi customer service atau sales atau business development yang solutif, yang cepat, responsif, dan juga kita bisa selalu memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan si customer tadi. Gitu. Setelah itu, kalau kita udah berikan service yang baik tadi, termasuk di pribadi kitanya juga ya, ketika misalnya customer sudah selesai melakukan order dengan kita, terus pengiriman barangnya pun sudah selesai, itu kita bisa juga loh untuk tanya ke mereka, gimana Pak, Bu, kemarin kirim barangnya sama kita, lancar nggak, ada kendala nggak, terus kira-kira menurut Ibu atau menurut Bapak ada yang kurang nggak dari kita, mungkin nanti ke depannya kita bisa coba improve gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia sudah puas, ya Alhamdulillah, kita akan coba pertahankan apa yang sudah bagusnya ini gitu. Tapi kalau misalnya ada masukan, itu sangat bagus sih. Kritik dan saran itu harus ada supaya bisa membangun brand kita untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. Oke, jadi masing-masing dari kedua belah pihak tuh ada komunikasi after sales gitu ya? Iya betul, jadi harus aktif. Oke. Terus bagaimana Mas Aul menangani tantangan penolakan dari penjualannya nih? Misalkan kayak, pastinya dalam konteks bisnis kargo startup ini tuh ada, ya pasti ada lika-liku penolakan di bidang penjualan lah. Nah itu gimana cara Mas Aul merancang ataupun membuat strategi biar ya bisa dibilang lancar lah peluang itu gitu. Oke. Dalam dunia sales, dimanapun itu, apapun bidang usahanya, bisnisnya pasti ada yang namanya penolakan. Ya. Gimana cara kita untuk handle-nya supaya kita nggak ditolak gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya nggak ditolak, nggak mungkin sih, pasti ada ditolaknya.
Tapi sebenarnya saya clearin dulu nih, penolakan itu sebenarnya nggak selalu tentang hal yang buruk atau gagal gitu ya. Karena dari penolakan-penolakan ini nantinya kita bisa coba cara menanggulanginya itu seperti ini. Jadi kita cari kebutuhan si customer ini atau klien kita tuh sebenarnya kayak gimana sih. Kita korek lebih dalam lagi, kita gali lebih dalam lagi. Kalau misalkan kita sudah dapat informasi yang paling fix, barulah kita coba diskusi dengan internal dan kita berikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dia. Inilah cara untuk menangani penolakan-penolakan itu. Tapi kalau misalnya ternyata kita sudah coba berikan solusi yang sesuai kebutuhan dia, tapi masih belum sesuai nih sama kemauannya dia gitu, itu kan pasti ada aja ya. Gitu. Ya berarti inilah yang dibilang sebenarnya penolakan tidak selalu buruk, karena bisa jadi penolakan ini bisa menjadikan kita untuk improvisasi ke depannya dalam hal layanannya kah, atau produknya kah gitu. Jadi bisa jadi dari kita ini yang terbaik gitu, tapi kan dari customer bisa jadi oh ada yang lebih baik kayak gini di tempat lain, atau mungkin menurut dia yang lebih baik itu seperti ini. Nah kita akan diskusikan di internal seperti apa yang kiranya bisa kita improve ke depannya. Dan kalau misalnya ke depannya sudah di-improve, kita akan update lagi ke customer itu, kita follow up lagi. Bu, Pak, seperti ini loh yang sudah kita improve. Apakah sekarang sudah masuk sama Ibu, sama Bapak? Kalau bisa, ya udah kita gas lagi gitu. Oke nih, terus ini kayaknya pertanyaan terakhir nih dari saya. Udah yang terakhir ya? Iya. Cepet banget ya? Iya. Buat pertanyaannya itu sebenarnya simpel aja nih Mas Aul. Dalam Mas Aul menjabat sebagai Head of Sales nih. Waduh, menjabat. Menjabat banget kayaknya ya. Nah, apa sih karakter-karakter unik yang sudah Mas Aul temuin dari masing-masing customer? Pastinya Mas Aul udah ya bisa dibilang cukup banyak lah menangani banyak customer, apalagi dari bagian BD, dari bagian VM dan lain sebagainya. Nah itu apa sih karakter unik dari masing-masing customer itu yang kayak ada ya ternyata customer yang kayak gini, atau ya mungkin itu dari pribadinya customer kayak gitu, dan ya bisa Mas Aul ceritakan bagaimana cara Mas Aul bisa dibilang menangani setiap masing-masing karakter dari customer itu. Oke, customer yang paling unik sih biasanya yang paling sering ya, mereka melakukan pengiriman travel pack itu kan berarti kargonya kita nih. Mereka baru kirim. Biasanya kalau kargo itu kan memang akan bukan lebih lama ya, tapi tidak lebih cepat dari ekspedisi reguler atau kurir, karena kalau mereka memang layanan ekspres biasanya. Nah kalau kita kargo itu menggunakan jalur darat dan juga jalur laut, jadi biasanya estimasi kita akan sedikit ada selisihnya sama yang tetangga-tetangga tuh gitu. Yeah. Nah tapi kan poin plusnya dari kita, walaupun kita sedikit lebih lama, tapi kita bisa lebih hemat, kayak gitu ya. Dan semakin banyak pengirimannya, akan semakin hemat lagi di kita, kayak gitu. Nah, tapi biasanya si customer ini ngerasa, oh kalau gue kirim di sini, tetap kirimnya harus sama cepatnya, kayak gitu. Ada yang customer yang memang belum teredukasi mungkin, ada juga yang customernya sebenarnya udah tahu, tapi nggak mau tahu. Nah, ini yang kadang-kadang unik nih. Baru kirim sekarang, tiba-tiba besok, dia baru kirim kemarin, sekarang udah nanya, gimana barangnya udah sampai atau belum? Padahal di estimasinya bisa jadi 5-6 hari gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk ada yang sampai dalam 1-2 hari pun ada gitu. Tapi untuk yang tadi di estimasinya 5-6 hari, ternyata di 1 hari udah nanya, ya kita paling jelasin, Pak, Bu, ini kan sebenarnya estimasinya memang 5-6 hari sejak truknya berangkat atau sejak kapalnya berangkat. Nah ini kita jelasin, kita berikan edukasi ke customer supaya mereka tidak ngerasa ini tuh aneh gitu. Tapi supaya customer justru tahu kalau ini sebenarnya memang masih diproses kayak gitu. Dan kebetulan kalau di Trowbenz kita bisa cek semuanya di aplikasi kita, di website kita, tinggal input aja nomor resinya, nanti akan keluar tuh. Dan kalau misalkan ngerasa customer belum clear dengan info tersebut, bisa tanya ke customer care kita. Nanti customer care kita akan informasikan lebih detail lagi gitu. Bahkan mau tanya apapun di customer care bisa lah semuanya. Oke, jadi customer akan selalu ngerasa aman dengan barangnya. Oke, jadi banyak ya ternyata karakter-karakter pembeli tuh, bisa pembeli. Maksudnya karakter-karakter customer yang sudah memesan lewat jasa di Trowbenz ini gitu. Betul. Nah, mungkin kayaknya nggak afdol kalau Mas Aul sendiri nggak selling tentang Trowbenz kepada sobat TB yang di rumah. Kita selling TB ya? Iya. Oke, jadi gini,
sobat di rumah, kita panggilnya apa kalau sobat? Sobat TB. Sobat TB. Ya. Bagi kamu semua yang belum download aplikasi Trollbands, silahkan download, baik itu di Play Store ataupun App Store. Kita udah ada dua-duanya. Nah, kenapa harus download? Karena Trollbands itu adalah aplikasi kargo logistik terlengkap di Indonesia, pertama di Indonesia. Kenapa? Soalnya kita punya yang pertama ada layanan pengiriman kargo. Itu bisa kirim barang, kirim motor, namanya Travelpack. Terus kalau misalkan ternyata kita mau kirimnya tuh lebih besar dari biasanya, tenang, kita ada harga khusus. Terus ternyata kita mau kirimnya tuh nggak mau dicampur sama barang-barang orang lain karena kita punya eksklusif. Bisa banget, kita bisa sewa truk, namanya travel truck, kayak gitu. Terus misalkan ada kebutuhannya lagi, sepupu gue mau kuliah di Malang misalkan, atau mau kuliah di Makassar misalkan, mau kirim mobilnya ke sana, bisa sama kita. Kita ada namanya travel carrier, kita bisa kirim mobil dari Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, semua daerah itu kita kirim ke seluruh Indonesia, bisa. Tinggal download aja, terus dicoba trial, oke? Gitu. Iya, benar banget nih Sobat TB. Jadi aplikasi Trollbands ini bisa di-download secara gratis di Google Play maupun App Store. Dan juga tadi udah disebutin banyak banget layanan dari Trollbands, mencakup pengiriman semua jenis barang. Lalu ada pengiriman mobil atau kendaraan dan juga ada jasa sewa truk. Jadi buat Sobat TB di sini yang ingin memesan jasa pengiriman berbagai macam barang ataupun sewa truk bisa langsung ke Trollbands. Betul, jangan sampai ke yang lain-lain, ya udah di Trollbands aja, pokoknya semuanya lengkap. Bahkan nanti kalau misalkan mau yang lain-lain lagi kita bisa kasih, tenang aja. Betul banget. Nah, udah nih Mas Aul, terima kasih buat sharing session. Kayaknya kita terlalu kaku nih Mas Aul. Gimana kalau Mas Aul pantun? Jangan dong. Gak apa dong. Masa saya yang pantun? Boleh, Mas Fadli aja yang pantun, nanti saya balas kalau bisa. Ya udah saya pantun ya, coba. Jalan-jalan ke Gondang Dia. Gak usah deh kejauhan. Oke. Sama. Jangan lupa teman-teman buat like, komen, dan subscribe YouTube-nya Trollbands biar kalian gak ketinggalan informasi seputar Trollbands ataupun seputar layanan Trollbands. Klik loncengnya di bawah. Klik loncengnya, jangan lupa subscribe. Bye-bye. Ya, terima kasih Mas Aul. Trollbands, a super logistic app in your hand. Download aplikasi Trollbands di App Store dan Play Store sekarang.